Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di tengah dari pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di beberapa waktu terakhir, beberapa sektor juga ikut terdampak. Tidak hanya dari infrastruktur namun juga salah satunya dari sektor kesehatan. Berupa dugaan fraud di emiten BUMN sekitar farmasi, sektor farmasi maksud kami, yaitu PT Indofarma Tbk atau INAF dan anak usaha PT Kimia Farma Tbk atau KAF. Kedua saham ini pun ramai dijual investor sejak pekan lalu hingga perdagangan siang tadi. IHSG berbalik arah dan melemah pada perdagangan sesi 1 hari ini. IHSG turun 0,57% di level 6.935. Secara sektoral, infrastruktur menjadi pemberat terbesar IHSG di sesi 1 hari ini hingga 1,26%. Di antaranya soal dugaan fraud di emiten BUMN sektor farmasi, yaitu PT Indofarma Tbk dan anak usaha PT Kimia Farma Tbk. Pihak BI pun buka suara. Direktur penilaian perusahaan BI Gedenyo Manyetna mengatakan INAF membenarkan pemberitaan terkait LHP BPK yang menyimpulkan terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana yang mengakibatkan indikasi kerugian negara. Kasus ini pun telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak lebih lanjut. Nyoman menjelaskan INAF sampai dengan saat ini belum menyampaikan laporan keuangan tahunan 31 Desember 2023. Sedangkan KAF baru menyampaikan laporan keuangan tahunan 31 Desember 2023 pada tanggal 1 Juni 2024. Berdasarkan laporan yang disampaikan, diketahui bahwa perseroan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Namun bursa sedang melakukan analisa lebih lanjut apakah benar terdapat pelanggaran yang dilakukan KAF dalam penyajian laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan pertemuan mengejutkan saat mengaudit kerugian PT Indofarma Tbk dan anak usahanya. Beberapa aktivitas yang diduga menyebabkan Indofarma merugi, diantaranya melakukan transaksi jual beli fiktif, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, hingga melakukan pinjaman online alias pinjol. Laporan itu tertuang dalam istiqsar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 oleh BPK ke DPR Kamis 6 Juni 2024. Adapun saham Indofarma atau INAF siang ini turun 10% ke level 162 yang merupakan pelemahan 2 minggu atau 10 hari perdagangan berturut-turut. Dalam 1 minggu terakhir INAF telah melemah 20%, padahal dalam 6 bulan terakhir INAF sempat berada di level tertinggi 725. Sedangkan Kimia Farma atau KAF siang ini turun 4% ke level 595 yang merupakan pelemahan 3 hari berturut-turut. Dalam sepekan terakhir, saham KAF telah melemah 18,5%, disertai net sell asing mencapai 67 miliar rupiah. Saham Kimia Farma pun telah jatuh dari level tertingginya dalam 6 bulan terakhir di 1935. Sebaliknya, emiten farmasi swasta KB Farma justru menguat 5 hari beruntun. Dengan membukukan kenaikan hampir 7%, asing pun mencatatkan net buy di pasar reguler hingga siang ini sekitar 36 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.